Oke, kita lanjut materinya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hyperlink atau biasa juga disebut link. Nah, terus hyperlink itu apa? Hyperlink itu adalah suatu cara di mana kita bisa menghubungkan suatu halaman atau web kita ke web yang lain, ke halaman yang lain ya. Jadi bisa ke halaman luar atau external link, bisa juga di halaman yang ada satu folder dengan halaman kita ataupun satu domain dengan halaman kita, atau pack ancor yaitu ke bagian tertentu pada halaman kita. Nah, terus apa fungsi hyperlink ini? Jadi fungsinya itu untuk memudahkan kita berpindah-pindah halaman ya. Biar nggak bingung, kita langsung contohkan saja. Oke, kita pertama kita buat di sini folder. Kita buat folder baru namanya belajar HTML2. Jadi kita sudah di sesi yang kedua ya. Terus kita buka ininya, Sublime text-nya, text editornya ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau di sini saya pakai Sublime Text. Terus kita tarik ini belajar HTML, kita tarik ke sini. Lalu kita klik kanan buat file baru. Kita save dulu dengan nama halaman 1 atau halaman utama .html. Oke, langsung kita save, enter. Nah, di sini kita sudah punya halaman. Terus kita langsung buat saja halaman kedua. Kita save, kita tulis saja halaman 1 .html. Save. Langsung kita buat lagi halaman yang ketiga. Kita save, kasih halaman 2.html. Oke, jadi kita sudah punya 3 halaman di sini ya. Pertama kita ke halaman utama dulu. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dasar HTML ya. Jadi cara menulisnya itu kita sisa tekan HTML lalu tekan tab. Nah, otomatis akan dibuatkan struktur dasarnya. Kita kasih di sini judulnya halaman utama. Kemudian kita kasih judul halaman utama. Terus kita kasih sebuah judul lagi, judul di bawahnya, jadi H3 ya. Jadi kita kasih judul external link. Terus di bawahnya lagi kita buat UL. Listnya itu kita link 1, link 2, link 3. Coba kita lihat hasilnya dulu. Kita bisa buka browser kesayangan Anda. Kalau di sini saya menggunakan Chrome. Terus saya buka, lalu copy ini, Ctrl C, lalu kita ke browser, pastekan, lalu kita tambahkan halaman utama .html. Halaman utama ini yang di sini ya, nama project kita nih, halaman utama .html. Oke, jadi tampilan pertamanya seperti ini, dimana ada judul. Kita kasih ke tengah dulu judulnya dengan cara align center. Kita save. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama adalah external link. Jadi external link ini fungsinya untuk menghubungkan halaman kita dengan halaman luar ya, halaman dari website lain, misalnya Facebook atau YouTube. Cara penulisannya seperti ini. Misalnya di sini kita tulis OTW Facebook. Kita save. Nah, OTW Facebook. Terus klik di sini untuk OTW ke Facebook. Kita hapus saja ini. Kita save. Nah, klik di sini untuk OTW ke Facebook. Nah, bagaimana supaya bisa diklik terus kita langsung ke halaman Facebook? Caranya itu kita buat tag A ya. Jadi tag A ini berfungsi untuk membuat link. Sisa tekan A lalu tab. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Terus penutupnya ini kita cut lalu pindahkan ke sini. Dan kalau kita save, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis di sininya ini akan berubah menjadi warna biru ungu ya.
Kalau kita klik di sini tidak ada terjadi apa-apa karena memang hurufnya masih kosong. Huruf ini adalah tujuan dari link ini kemana. Nah, misalnya saya di sini kasih dia menuju ke Facebook, berarti saya copy saja ini, lalu saya masukkan ke sini, saya save, lalu kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu, klik di sini untuk OTW ke Facebook, coba saya klik. Nah, otomatis kita akan dialihkan ke halaman Facebook. Oke, kita kembali lagi. Oke, jadi seperti itu external link. Nah, coba kita buat lagi di link kedua. Misalnya klik di sini untuk OTW ke YouTube. Terus kita refresh. Nah, di sini sudah ada, klik di sini untuk OTW ke Facebook, tapi di sini ke YouTube ya. Jadi tapi yang tulisan di sini ini belum berwarna biru. Kita kasih warna biru dulu dengan cara A. Penutupnya kita pindahkan ke sini. Kita save lalu refresh. Nah, otomatis berwarna biru. Terus sisa kita pastekan alamat link, alamat website yang dituju. Paste di sini. Nah, terus kenapa ada, kalau kita perhatikan di sini ya, ini berwarna ungu, di sini warna biru. Kenapa seperti itu? Jadi warna ungu ini menandakan bahwa kita sudah mengkliknya, kita sudah pernah mengklik link ini. Terus ini menandakan kita belum pernah mengkliknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga, kalau kita arahkan mouse ke sini, ada di pojok kiri bawah nih ada www.facebook.com ya. Jadi kita sudah dikasih tahu ini kalau diklik kita akan ke facebook.com. Jadi jangan asal klik. Kalau misal kita ada berkeliaran di website orang lain, kita lihat dulu kita diarahkan kemana nih. Kalau diklik kan, kalau tidak jelas ya tunda-tunda dulu. Siapa tahu kalian dibawa ke website yang aneh-aneh. Coba kita klik ya di sini. Otomatis kita ke YouTube. Nah, seperti itu. Coba kita kembali lagi. Oke, jadi kita sudah mempelajari external link ini. Terus bagaimana caranya kalau kita klik ini, halaman utama kita ini tidak tertutup ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita klik, nah, otomatis tertutup halaman kita dan digantikan oleh halaman Facebook. Nah, biar halaman ini terbuka di tab baru, kita bisa tambahkan di sini setelah href, kita tambahkan namanya target. Kita tulis blank. Kita coba refresh dulu, kita klik. Nah, otomatis halaman Facebook ini dibuka di tab baru ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita buat juga targetnya, kita kasih blank, kita save, refresh. Jadi ini juga di tab baru. Oke, mantap. Nah, kemudian di link 3 ini kita kosongkan saja. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah internal link. Internal link itu apa? Jadi internal link ini mengarahkan user ke halaman yang sama dengan folder kita ya. Jadi maksudnya yang sama dengan domain atau folder ya. Seperti itu. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya kita mau arahkan si user, saya copy aja ini. Saya copy ke sini, internal link, terus klik, saya ganti di sini menjadi ke halaman 1, sini ke halaman 2, terus ini hrefnya saya hapus, saya buat baru, saya kosongkan. Kita kosongkan aja dulu ya. Kita refresh, maka akan terjadi seperti ini. Terus bagaimana supaya ketika user mengklik di sini dia ke halaman 1, dan jika dia klik di sini dia ke halaman 2. Nah, sebelum itu kita buat dulu halaman 1 itu bagaimana bentuknya. Kita kasih halaman 1, kasih dulu, ini adalah kita buat H1. Oke, bungkus. Terus satu lagi kita buat link di sini, kembali ke halaman
utama. Oke, kita copy saja, kita pastikan ke halaman 2. Halaman 2 kembali ke halaman utama. Oke, kalau kita lihat dulu, kita ke halaman 1. Oke ya, ini penampakan dari halaman 1. Terus kita ke halaman 2. Ini penampakan dari halaman 2. Oke, kita kembali lagi ke halaman utama. Halaman utama, enter. Oke, bisa di halaman utama. Nah, untuk supaya diklik agar user ini ke halaman 1, kita kasihkan di sini halaman 1.html. Nah, jadi jangan lupa ekstensinya ya. Ini halaman 1. Nah, terus di sini juga halaman 2 karena di sini namanya halaman 2. Halaman 2.html. Kita refresh. Kita coba klik. Nah, otomatis dia ke halaman 1. Jika kita klik kembali ke halaman utama, otomatis belum terjadi apa-apa karena memang di halaman 1 ini kita belum isikan ya. Oke, kita isikan dulu. Kita tulis halaman utama.html. Jadi ketika dia kembali, maka dia akan diarahkan ke halaman utama. Nah, di sini juga halaman utama.html. Kita refresh. Nah, di sini coba ya, kita refresh lalu kita coba ke halaman 1. Nah, ketika kita klik ke halaman utama, oke, kembali ke halaman utama, kita klik lagi halaman 2. Oke, dia ke halaman 2, kita kembali ke halaman utama. Oke, seperti itu internal link. Nah, terus bagaimana kalau misal seperti ini? Kita close dulu. Bagaimana jika saya buat folder di dalam, jadi folder ya, jadi ada folder di dalamnya. Mungkin saya pindahkan halaman 1 dan halaman 2 di dalam folder ya, jadi seperti itu modelnya. Sekarang jika saya refresh, saya mau ke halaman 1, otomatis tidak ditemukan. Halaman 1 itu tidak ada, bos. Nah, kita kembali dulu halaman 2. Oh, tidak ada juga halaman 2. Bagaimana ini? Nah, karena mengapa tidak ada? Karena halaman 2 itu sudah berada di dalam folder yang berbeda. Nah, makanya kalau misal seperti ini, kita kan sekarang di halaman utama, kita kasih tahu browser bahwa yang halaman 1 HTML ini berada di dalam folder. Nah, jadi di dalam folder ya. Biar saya ganti namanya dulu. Misal kasih new folder aja, new folder. Jadi ketika kita tulis di sini new folder dan kita reload, kita klik, nah kita akan berada di halaman 1. Ketika kita tekan kembali ke halaman utama, maka dia tidak akan ditemukan. Kenapa? Karena di halaman 1 ini dia mengarahkan kita ke halaman utama, sementara di dalam folder tidak ada namanya, di dalam new folder tidak ada namanya halaman utama. Dia berada di luar dari folder ini, folder new folder. Makanya caranya untuk keluar dari folder, kita ketik titik 2 kali lalu slash. Ketika kita refresh ini ya, ketika kita refresh di halaman utama, kita kembali, nah, maka dia akan kembali ke halaman utama lagi. Kita klik halaman 1, dia ke halaman 1, kita klik halaman utama, dia kembali ke halaman utama. Nah, begitu juga halaman 2. Kita buat dia kembali dulu, kita buat dia mundur 1 halaman lalu membuka halaman utama.html. Nah, oke, kita lanjut ke halaman utama. Halaman utama berarti kita buat new folder. Jadi dia masuk ke new folder lalu cari halaman 2.html gitu. Kita refresh, coba kita ke halaman 2, kembali. Oke, kita ke halaman 1, kita kembali. Oke ya, seperti itu cara menghubungkan internal link ya pada halaman kita. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan, yaitu pack ancor. Nah, di pack ancor ini misal di halaman HTML ya, halaman utama, kita buat lagi seperti ini, kita copy, paste.
pack ancor. Apa itu pack ancor? Jadi pack, kalau bahasa Indonesianya ini pack adalah halaman, ancor itu jangkar. Ya, tadi saya sudah buka Google ya, jadi saya tahu ancor itu jangkar. Nah sekarang kita bagaimana, apa fungsi pack ancor ini? Coba kita hapus dulu ini. Kita hapus juga ini. Nah terus kita buat di bawahnya H4. Kita buat judul bagian atau isi dari website. Terus di bawahnya kita buat ketinggalan dulu ini login center. Nah ini isi dari website. Terus kita buat H5, terlalu kecil kalinya H5 nih, kita buat ini H3 aja. H3. Terus di dalam H4 ini kita buat H4, kita tulis judulnya bagian 1. Kalau kita refresh jadinya seperti ini. Nah di bagian 1 ini kita tulis coba paragraf, kita kasih lorem lagi, sekali lagi. Oke, kita coba refresh. Nah, bagian 1 bagian 1 nih kan. Jadi ini adalah bagian 1. Terus kita kasih ID bagian 1. Jadi ini adalah pengenalan ya, bahwa kita kasih tahu browser bahwa H4 ini yang tulisannya bagian 1 adalah ID-nya bagian 1 nama ID-nya. Nah, terus kita buat lagi, kita copy saja ini, kita BR dulu ya, BR. Kita buat BR yang banyak-banyak atau begitulah. Kasih terlalu banyak. Terus saya copy ini di bawah, terus saya rubah menjadi bagian 2. Terus saya copy lagi ini bagian 3, saya copy juga ini ID-nya, saya copy lagi bagian 4. Ketika saya refresh, nah, otomatis sudah banyak. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Oke, biar lebih panjang lagi kita buat P nya ini kita copy lagi. Jadi ada dua paragraf ya setiap halaman. Ini saya buat seperti ini biar nanti agak jelas ya, agak jelas apa itu pack ancor. Saya refresh lagi. Nah sudah ada di sini. Kita buat lagi, kita perbanyak lah sekalian. Oke, di bagian 2 lagi saya tambah 2 paragraf lagi. Terus di bagian pertama, bagian 1 kita buat 2 paragraf lagi. Kita refresh, nah jadinya seperti ini. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke, kalau masih butuh tambah lagi silakan. Tapi saya seperti ini saja dulu. Mungkin saya tambah BR-nya aja, biar lebih banyak lagi, biar tambah panjang ya setiap halamannya. Oke, saya save hasilnya. Bagian 1. Jadi ini isi dari website itu ada 4 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Nah di setiap bagiannya ini sudah kita kenalkan bahwa di bagian 4 itu ID-nya itu bagian 4, bagian 3 ID-nya bagian 3, bagian 2 ID-nya bagian 2, dan bagian 1 itu ID-nya bagian 1. Oke, sekarang kita buat bagaimana jika kita copy dulu ini bagian 3, bagian 4. Nah bagaimana jika user mengklik bagian 1, maka dia akan ke bagian 1. Terus jika dia mengklik bagian 2, dia akan diarahkan ke bagian 2. Caranya sisa kita panggil di sini ID-nya. Tadi kan kita sudah tulis di bagian 1 itu ID-nya. Di bagian 1 itu ID-nya bagian 1.
tulis di sini bagian 1. Nah, di sini juga berarti bagian 2. Sini juga berarti bagian 3. Tapi jangan lupa hashtag. Jadi ini tanda pagar ini. Pagar ini maksudnya ID ya. ID. Kita ke bagian 4. Kita refresh. Oke, coba kita ke bagian 4. Otomatis kita akan dibawa ke bagian 4 seperti itu. Misalnya kita ke bagian 3. Nah, kita akan dibawa ke bagian 3 seperti itu. Oke, jelas ya. Ke bagian 2. Kita ke bagian 2. Coba kita ke bagian 1. Nah, kita ke bagian 1. Oke, jelas. Terus saya copy dulu ini, saya copy semuanya ke sini. Terus saya pastikan ke halaman 1, ke halaman 2 nya, ke halaman 2. Terus halaman 1 juga saya pastikan. Jadi kalau kita ke halaman 1 otomatis seperti ini halaman satunya. Terus kita kembali ke halaman 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus bagaimana jika saya mau ketika kita klik bentar, saya buat lagi satu ke bawahnya. Kita tulis judulnya kombinasi. Kita sudah masuk ke sini ya, kombinasi internal link dan pack anchor. Jadi kita tulis sini kombinasi pack link, pack anchor dan internal link. Kita akan mengkombinasikan internal link ini dan pack anchor. Jadi di sini kira-kira tulisannya ke halaman 1 bagian 1 bagian 4 lah. Ini ke halaman 1 bagian 3. Di sini ke halaman 2 bagian 2, ke halaman 2 bagian 1. Bagaimana, kita refresh dulu. Nah, bagaimana jika kita klik di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman 1. Halaman 1 itu yang di sini tadi ya, tetapi langsung berada di bagian 4. Kalau kita ke halaman 1, dia langsung berada di bagian, kita langsung arahkan dia ke bagian 4. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis di sini. Berarti kita masuk ke folder. Terus kita cari yang namanya halaman 1. Terus kita cari yang bagian 4 seperti itu. Kita coba refresh. Nah, sekarang kita ke halaman 1 bagian 4. Nah, kita langsung ke bagian 4 dan kita sudah berada di halaman 1. Oke, kita kembali ke halaman utama. Seperti itu juga di bawahnya, sama saja. Berarti kita masuk dulu ke new folder. Terus kita cari namanya halaman 1, ketika tempel. Terus kita arahkan dia ke bagian 3. Oke, kita ke bagian 3. Terus sama juga di sini new folder. Terus kita cari yang namanya halaman 2. Terus kita ke bagian 2. Seperti itu juga di sini new folder. Kita ke halaman 2 titik HTML. Terus ke bagian 1. Kita save. Coba kita ke halaman 1 bagian 3. Oke, bagian 3 halaman 1. Seperti itu. Kita kembali. Kita ke halaman 2 bagian 2. Bagian 2 halaman 2 ya. Oke. Kita ke halaman 2 bagian 1. Nah, bagian 1 halaman 2. Oke. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini yang membahas tentang hyperlink.